Perkenalkan, nama saya Lagu Rambuli Huta Zulu, NIM 2191142021. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan, yaitu apa pengertian, tujuan, manfaat, fungsi serta prinsip daripada manajemen pendidikan. Kita mulai daripada pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan suatu proses dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan penilaian usaha-usaha pendidikan agar bisa mencapai tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan. Lalu kita masuk kepada tujuan. Tujuan daripada sistem ataupun daripada manajemen pendidikan dilakukan untuk manajemen Baiklah, yang kedua, tujuan manajemen pendidikan. Dilakukan manajemen agar pelaksanaan suatu usaha terencana secara sistematis dan dapat dievaluasi secara benar, akurat, dan lengkap sehingga mencapai tujuan secara produktif, berkualitas, efektif, dan efisien. Itu adalah tujuan daripada manajemen pendidikan. Kita bahas yang pertama, yaitu produktivitas. Produktivitas adalah perbandingan terbaik antara hasil yang diperoleh ataupun output dengan jumlah sumber yang dipergunakan ataupun input. Produktivitas dapat dinyatakan secara kuantitatif maupun kualitatif. Kualitas menunjukkan kepada suatu ukuran penilaian ataupun penghargaan yang diberikan atau diperkenankan kepada barang, produk, atau jasa servis tertentu berdasarkan pertimbangan objektif atas bobot atau kinerjanya. Yang selanjutnya yaitu efektivitas. Efektivitas berarti ukuran keberhasilan tujuan organisasi. Lalu yang terakhir yaitu efisiensi. Efisiensi artinya berkaitan dengan cara membuat sesuatu dengan betul, doing this right. Sementara efektivitas adalah menyangkut tujuan, do right. Atau efektivitas adalah perbandingan antara rencana tujuan yang dicapai. Efisiensi lebih ditekankan pada perbandingan input ataupun sumber daya dengan output. Efisiensi pendidikan adalah bagaimana tujuan itu dicapai dengan meningkatkan tingkat efisiensi waktu, biaya, tenaga, dan sarana. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya efisiensi itu adalah kayak manalah supaya dia efisien, supaya biaya yang tidak banyak, akan tetapi tujuannya tercapai, seperti itu. Masuk ke fungsi manajemen pendidikan. Fungsi manajemen pendidikan memiliki beberapa bagian, yaitu fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan ataupun controlling. Berarti terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan ataupun planning. Pengertian daripada fungsi perencanaan ini adalah perencanaan ialah sesuatu proses menyusun tujuan dan sasaran organisasi serta menyusun peta kerja yang melibatkan cara pencapaian tujuan. Lalu pengorganisasian ataupun organizing. Pengorganisasian adalah suatu proses dari menghimpun sumber daya manusia, modal, dan peralatan yang dibutuhkan dengan cara yang efektif demi mencapai tujuan. Lalu yang ketiga yaitu pelaksanaan ataupun implementasi. Pelaksanaan merupakan suatu proses dengan menggerakkan sumber daya manusia yang ada untuk melakukan suatu kegiatan pencapaian tujuan sehingga efisiensi proses terjadi dan menghasilkan sebuah efektivitas hasil kerja. Lalu kita masuk ke bagian pengawasan ataupun controlling.
Pengawasan merupakan suatu proses pemberian balikan dan tindak lanjut dari perbandingan antara hasil yang dicapai dengan suatu perencanaan yang sudah dibuat kembali. Terdapat tindakan penyesuaian jika terjadi penyimpangan. Kita lanjut kepada prinsip manajemen pendidikan. Prinsip daripada manajemen pendidikan yaitu memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, mengkoordinasi wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab kepada personil sekolah, hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Yang kelima yaitu mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Ya. Selanjutnya yaitu relativitas nilai-nilai. Nah, prinsip di atas memiliki esensi bahwa manajemen dalam ilmu dan praktiknya harus mempertahankan tujuan, orang-orang, tugas-tugas, dan nilai-nilai. Kita masuk kepada manfaat manajemen pendidikan. Manajer sekolah perlu memiliki pengetahuan yang memadai tentang manajer pendidikan sebagai bekal bekerja tentang manajemen gitu. Dengan kata lain, ia harus memiliki filsafat manajemen yang bermanfaat untuk pegangan dalam melaksanakan manajemen kependidikan. Nah, lalu melahirkan kepercayaan bagi diri kepala sekolah dalam proses manajemen guna mencapai tujuan sekolah. Memudahkan kepala sekolah dalam belajar proses berpikir guna memecahkan masalah manajemen sekolah secara sistem. Memotivasi kepala sekolah untuk mendapatkan dukungan dari staf-staf sekolah, menarik partisipasinya. Lalu fungsi yang selanjutnya itu untuk membuat manajer ataupun kepala sekolah tersebut selalu berpikir efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Yang terakhir yaitu mengetahui batasan-batasan wewenang dalam manajemen dan memimpin sekolah. Demikian pengertian, tujuan, manfaat, fungsi, dan prinsip manajemen yang dapat saya jabarkan. Terima kasih.